Benarkah uji madu asli yang beredar luas di masyarakat? Pernahkah Anda mendengar dan melihat tes madu asli seperti ini? Dimasukkan kulkas, menggunakan semut, bakar dengan sendok, memakai telur, menggunakan segelas air, menggunakan piring, menggunakan tisu. Nanti kita akan ulas tes madu asli kulkas bakar piring tisu tersebut. Perlu diketahui bahwa cara tersebut tidak akurat dan tidak berlaku untuk semua jenis madu. Madu adalah produk alam yang hasilnya tidak bisa dikonstankan. Hasil dari madu bergantung dari jenis lebah, nektar bunga, kelembaban udara, ketersediaan air di sekitarnya dan cuaca. Sehingga standar tes keaslian madu memang sulit dilakukan. Orang yang sering konsumsi madu asli nanti akan paham dan mengerti dengan sendirinya. Paling utama adalah efek yang terjadi pada tubuhnya. Terlebih jika madunya ada uji hasil laboratorium untuk kandungan diastase, HMF, gula reduksi dan lain sebagainya. Kalau kita sering konsumsi madu yang warna, rasa, dan kekentalan selalu sama berarti madu tersebut perlu dipertanyakan keasliannya. Berikut kami ulas cara tes madu asli kulkas bakar piring tisu. Apakah benar dengan alasannya? Yang pertama, dimasukkan dalam kulkas. Jika membeku berarti madu tidak asli. Faktanya beku dan tidaknya tergantung intensitas gula alami yang terbentuk dari bunga, resin dan ekstraflora itu sendiri. Ada madu asli yang membeku tapi ada juga madu asli yang tidak membeku. Bahkan malah ada madu palsu yang tidak membeku karena dibuat dari bahan sintetis. Yang kedua, menggunakan semut. Jika dikerumuni semut berarti tidak asli. Faktanya madu mengandung gula alami yang kadarnya berbeda pada tiap panen. Bahkan berbeda nektar bunga akan berbeda kadar gulanya dan semut merupakan salah satu hama yang menyerang sarang lebah. Peternak madu atau pencari lebah madu pasti akan paham hal ini. Yang ketiga, dibakar dengan sendok. Jika tidak berbuih maka tidak asli. Faktanya madu saat dibakar madunya sudah rusak dan 90% kandungan madunya hilang. Ini adalah alasan konsumsi madu tidak boleh dengan air panas, air mendidih. Lebih baik dengan air hangat saja. Bagaimana kita bisa cek keaslian madu kalau kondisi madu sudah rusak duluan karena dipanaskan? Yang keempat, memakai telur. Jika tidak matang berarti tidak asli. Padahal asam madu jika bertemu dengan lemak telur maka keduanya akan mengental, menggumpal. Yang kelima, menggunakan segelas air. Jika berkeruh berarti tidak asli. Padahal itu hanya dapat dilakukan dengan madu yang kadar air rendah di bawah 21%. Hal ini bisa dilakukan kalau madu yang sudah melalui proses pengurangan kadar air. Tapi madu yang masih asli yang baru ditiriskan dari sarangnya kadang tidak bisa dengan cara ini karena kadar air di atas 22%. Yang keenam, menggunakan piring. Dengan cara madu dituang ke dalam piring kemudian digoyang-goyang. Jika tidak berbentuk sarang lebah, heksagonal, berarti tidak asli. Padahal itu karena adanya perlawanan sedimen air dengan kentalnya madu. Selain madu, cairan tertentu yang kental juga bisa membentuk heksagon. Misalnya kecap atau sirup yang kental. Yang ketujuh, menggunakan tisu. Jika tembus berarti tidak asli. Padahal tisu atau kain adalah untuk peternak mengetahui kadar rasio air pada madu yang baru dipanen, bukan untuk mengetes keaslian madu.